Oke, selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan kita. Nah, kali ini kita akan membahas tutorial dari Kota Gede menuju Malioboro. Nah, kali ini ada yang beda teman-teman. Biasanya kita jalan kaki, kita akan menggunakan transportasi umum. Nah, transportasi umum apakah? Simak terus video kita ini ya. Oke, langsung saja teman-teman, kita berada di kawasan Kota Gede teman-teman. Seperti yang di video sebelumnya, kawasan Kota Gede adalah terkenal dengan kawasan sentra peraknya. Nah, kali ini kita menuju ke Malioboro itu tidak dengan jalan kaki ya teman-teman ya, tetapi dengan menggunakan transportasi umum, yaitu Trans Jogja teman-teman. Nah, kebetulan di sini dekat dengan halte Trans Jogja teman-teman. Ini saya berjalan menuju ke utara. Jadi teman-teman dari lampu merah kawasan Kota Gede yang sebelah utara itu ada tulisannya tadi teman-teman. Nah, itu kita berjalan ke utara teman-teman. Jadi lampu merahnya itu ya teman-teman ya. Kemudian ada tulisan selamat datang di kawasan Kota Gede. Nah teman-teman, kalau ke Kota Gede tinggal ke selatan. Ini kita ke utara. Kita ke utara sini ya teman-teman ya. Haltenya dekat dengan kawasan Kota Gede teman-teman. Jadi teman-teman cukup jalan saja ini ya. Dan kita nanti akan naik bis jalur apa, terus berapa lama, nanti coba kita cek lewat HP ya. Nanti kita start dari sini jam berapa, kemudian sampai ke Malioboro jam berapa. Kita menggunakan nanti lewatnya halte Malioboro 3, tepatnya di Jalan Malioboro yang sisi paling selatan atau di depan Gedung Agung Istana Presiden teman-teman. Nah, kita akan mencoba bayar dulu ini teman-teman. Bu, mau ke Malioboro? Oh iya, nanti dari sini naik 2A. Oh, 2A. Nanti 1A transit. Oh iya, Nanti siap. bisa gas, bisa kiris, bisa. Oh, kris bisa ya? Ya, kiris bisa. Nanti bayarnya di kris ya kalau jemputan ya. Oh iya. Bayarnya tidak di sini berarti ya, Bu? Iya. Oh iya. Nggak pakai topi. Jadi teman-teman, nanti kalau semisal teman dari startnya Kota Gede itu nanti naik 2A dulu. Iya. Terus nanti setelah itu di Bethesda transit 1A. Jadi 2 kali naik ya teman-teman ya. Jadi tidak langsung naik. Kalau teman-teman langsung naik sebenarnya bisa, tapi kayaknya ngalang ya. Sampai terminal, sampai bandara nanti. Kalau teman-teman mau jalan-jalan bisa sampai bandara teman-teman. Nah, jadi setelah ini nanti teman-teman tinggal nunggu bis jurusan 2A. Nanti kita transit di Bethesda 1A gitu teman. Dan ini bayarnya di bis ya teman-teman ya. Nanti bisa cash maupun kris begitu teman-teman. Nah, ini tata caranya kita naik bis Trans Jogja ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Nah, ini ruang tunggunya seperti ini teman. Kalau di sini ruang tunggunya luas ya, karena ini kayaknya halte yang besar teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu, besok kita akan membahas tentang bis listrik juga ya teman-teman ya. Ya, ini POV-nya kalau teman-teman di luar halte seperti ini ya. Ini di dalam halte seperti ini cukup luas teman-teman. Dan ada fasilitas kipas angin juga. Jadi teman-teman kalau misal nunggu di halte itu tidak kepanasan teman-teman. Gitu. Nah, kita sekarang nunggu di halte ini dulu. Ini namanya halte Gedung Kuning kalau tidak salah teman-teman. Nah, kita nunggu bis 2A dan kita transit di Bethesda itu menggunakan 1A. Begitu teman-teman. Nah, kita sambil menunggu, kita skip dulu ya ini videonya ya. Nanti takutnya kelamaan durasinya ini teman-teman. Nanti bisnya dari sana teman-teman. Kita naik 3A nih teman-teman, karena naik 2A nya terlalu lama. Jadi kita di
disarankan untuk naik 3A. Nanti kita 3A terus transit di bandara itu menggunakan 1A teman-teman. Nah kita bayar dulu ya ini ya teman-teman. Ini bayarnya berapa Pak? Pakai kartu atau pakai apa? Pakai kris bisa? Kris 2.700. Oh ya. Oh bayarnya kalau pakai kris 2.700 teman-teman. Kalau yang cash berapa? 3.500. Oh jadi disarankan pakai kris saja ya teman-teman ya, karena lebih murah ini, hanya 2.700 teman-teman. Amit ya Pak? Ya. Oke siap. Kalau turun pilar, kita pergi. Oh, so masih turun? Oke sudah terbayar ya teman-teman ya ini ya. Oke. Oke, siap. Oke. Amit. Amit oke. Siap. Nah, ini kita naik 3A teman-teman jadinya. Karena infonya tadi yang jaga di halte, kalau kita nunggu 2A itu terlalu lama ya teman-teman ya. Jadi kita disarankan untuk naik 3A, kemudian nanti kita transit di bandara di Sucipto, transit 1A. Kemudian nanti kita baru sampai ke Malioboro teman-teman. Nah kita tadi start sekitar jam 10.41 ya teman-teman ya. 10.41 ini kita sudah berada di lampu merah Gedung Kuning di PLN teman-teman. Nah ini bukti bayarnya tadi teman-teman. Jadi teman-teman kalau kelihatan nggak ini ya, ini bayarnya itu kalau pakai kris 2.700, kemudian kalau tunai itu 3.600 kalau tidak salah tadi itu teman-teman. Dan untuk fasilitas dari Trans Jogjanya seperti ini ya teman-teman ya, gambarannya cukup luas dan cukup lega di sini dengan fasilitas AC. Jadi di sini juga ada tempat untuk teman-teman disabilitas, terutama untuk yang pakai kursi roda di sini juga ada teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya kalau naik Trans Jogja untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman disabilitas ada tempatnya seperti ini teman-teman. Dan untuk pembayarannya seperti tadi ya, ini Pak supirnya ini baru mengendarai. Nah ini POV nya teman-teman kalau dari depannya. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman kalau ke Malioboro itu ada dua alternatif ya tadi, seperti yang diinfokan petugas yang ada di halte, teman-teman bisa menggunakan 2A nanti transit di Bethesda, kemudian 1A bisa menggunakan lagi nanti teman-teman 3A, kemudian nanti transit lagi ke bandara pakai 1A teman-teman. Dan infonya juga kalau teman-teman lihat di jalan tuh ada Trans Jogja yang pakai electric bus teman-teman. Nah mungkin kapan-kapan kita akan membahas tentang electric busnya itu ya teman-teman ya. Sementara kita pakai yang bis biasa dulu teman-teman. Dan untuk testimoninya kalau duduk di sini sangat nyaman ya teman-teman ya. Dan ini kursinya empuk ini teman-teman. Kita lihat sedikit. Nah ini kursinya empuk ya teman-teman ya. Dan ada senderanya. Jadi cocok banget kalau teman-teman bismania yang mengaku bismania ini bisa nyoba di sini ya. Jadi POV-nya seperti itu. Jadi teman-teman kalau misal nanti penuh bisa berdiri juga seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dan petugasnya ramah sekali membantu kita menuju lokasi itu. Disarankan menggunakan jalur ini dan lain sebagainya teman-teman. Jadi sangat membantu ya petugasnya teman-teman. Dan kita sekarang berada di depan sendiri nih teman-teman. Nah ini dia, ini kita berada di lampu merah
Gedung Kuning di selatan. Teman-teman kalau belok ke kiri itu ke GL Zoo. Mungkin itu ya teman-teman ya, nanti kita ketemu lagi di halte yang selanjutnya, yaitu halte bandara, teman-teman. Nah, kita sudah mau akan sampai ke halte yang bandara ya teman-teman ya. Ini dia. Oh, ini stasiun pengisian bis listriknya di sini teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau mau naik bis listrik kayaknya bisa lihat sini. Oh, jadi ini belok kanan teman-teman ya. Nanti kita turun sebelah sana ya. Oke, ini kita masuk teman-teman. Ini bandaranya cukup sepi ya teman-teman ya, karena sudah banyak yang beroperasi di IYA teman-teman. Oke, siap, kita tunggu. Nah, ini dia, kita sudah mau sampein haltenya. Oke, siap, kita turun dulu. Makasih Pak. Makasih Pak. Kita sudah berada di KA, maksud saya di halte bandara ini teman-teman ya. Bandaranya di sebelah sana teman-teman. Mungkin dulu yang nostalgia dengan bandara ya, di sebelah sana ya. Bandaranya itu kayaknya stasiun KA bandara itu. Nah, ini setelah ini kita mau ke Malioboro ya teman-teman. Kita nunggu yang 1A teman-teman. Dan ini mungkin rutenya ya ini ya, yang teman-teman tahu tentang rute-rute ini mungkin bisa komen di bawah ini ya. Atau yang sudah pernah naik Trans Jogja mungkin bisa komen-komen di bawah ini. Dan ini gambarannya halte yang ada di Bandara Distripta teman-teman. Ini lumayan luas ya ini ya, lebih luas daripada yang halte Gunung Kuning gitu teman-teman. Ini ada fasilitas kipas juga dan tempat duduk seperti ini teman-teman. Dan di sini teman-teman juga bisa pembelian tiket mandiri. Kalau yang khusus di halte Bandara Distripta ini ya teman-teman ya, ada tiket umum, bayarnya atau pembelian tiketnya sendiri teman-teman. Nah, ini tinggal pencet-pencet aja teman-teman. 2.700, murah ya teman-teman. Tapi juga dilayani kalau teman-teman mau ke mana gitu, bisa layani yang khusus cash. Ini 1A ini. Oh, Malioboro ini. Itu Mbak. Malioboro situ. Oh, Malioboro. Oh, ini yang Malioboro ini kita naik 1A teman-teman ya. Lanjut. Nah, depan sendiri aja ini. Gas kan. Ya, ini kita sudah naik 1A teman-teman, OTW ke Malioboro teman-teman. Ini sepertinya ini keluar dari area parkiran bandara ya teman-teman. Nah, ini keluar dari area parkir bandara. Dan ini POV-nya kalau teman-teman berada di dalam ya. Ada yang berdiri juga bisa, ada yang duduk nih. Untuk yang 1A ini lumayan
penuh ya ini ya, dibanding yang 3A tadi. Jadi teman-teman kalau mau berhenti itu di sini ada ini teman-teman, ada tulisannya kayak gini. Nanti teman-teman melayani Prambanan sampai Malioboro 1A gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, soalnya ada pengingat bisnya dan ada fasilitas jamnya juga, jam 11 sekarang ya teman-teman ya. Ini suasana jalanan yang kita lalui ini cukup lumayan padat merayap ini. Gitu ya teman-teman, sampai jumpa nanti di yang video setelah ini ya. Kita skip dulu ini ya, takutnya nanti durasinya kepanjangan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman naik 1A naik 1A ini lewat halte yang Janti, tapi yang bawah jembatan itu ya teman-teman ya. Kemudian nanti kita masuk lagi ke jalan Solo lagi nih teman-teman ya. Ini nanti kita ini belok kiri, nanti kita lewat depan Amplas nih teman-teman ya. Nah ini dia haltenya sebelah sini ya. Nah ini kita mau masuk lagi ke jalan Solo teman-teman. Nanti kita lewat depan Amplas. Alhamdulillah di siang ini lalu lintas cukup lancar ya teman-teman ya, tidak yang terlalu macet banget ya ini ya. Jadi masih cukup mandali teman-teman. Nah ini kita sudah masuk ke jalan Solo lagi teman-teman. Nanti kita lewat depan Amplas ya teman-teman ya, Ambarukmo Plaza. Nah nanti kita pakai bis ini sampai ke Malioboro, tepatnya di halte Malioboro 3 di depannya Istana Presiden Gedung Agung teman-teman. Itu teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman naik 3A itu bisa kemana aja ya ini. Salah satunya bisa ke itu tadi Ambarukmo Plaza, bisa ke UIN juga nih kayaknya teman-teman. Gitu teman-teman, nanti kita akan lanjut lagi ketika sudah masuk ke kota ya ini, karena ini masih daerah Sleman ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di kota nanti ya. Nah ini kita sudah di masuk mau kota ya, ini kita depan UIN ini, UIN-nya sebelah kiri ini ya teman-teman ya. Kita sudah mau masuk kota ini. Nah sebelum itu kita juga ada halte ini teman-teman ya. Yang mau turun ini mau ke Lipo bisa, ke UIN bisa, turunnya di sini teman-teman. Oh, itu ada naikan 1. Kita jalan lagi. Nah ini kita sudah masuk kota dengan ditanda ini teman-teman, ada gapura besar ini teman-teman di depan kita ini. Nah ini oke, kota Yogyakarta, kelihatan nggak ya teman-teman ya. Nah ini dia. Nah, mungkin ada teman-teman kalau lewat lampu merah ini lampu merah Demangan, kalau lurus terus ke barat itu ke Jalan Urip Sumarjo ya, atau bisa dikenal itu tempat yang banyak jualan kain-kain itu teman. Dan di Jalan Urip Sumarjo ada XS1 juga ya teman-teman ya.
Nah ini mungkin ada yang punya pengalaman di sini nunggu berapa lama teman-teman di sini, karena lampu merah di sini cukup lama ya teman-teman ya. Oke siap, kita skip dulu ya teman-teman ya, terima kasih. Nah ini kita sudah masuk ke Jalan Urip Sumarjo. Nah ini sebelah kiri kita nih SS1 nih teman-teman ya. Ini kita sudah, jadi teman-teman kalau mau ke SS1 bisa lewat sini juga. Nah, turunnya di sini teman-teman. Nah ini POV kita teman-teman di dalam nih. Pak supirnya sedang mengendarai bis Trans Jogja, kemudian lumayan banyak yang datang ya. Ini ada bapaknya petugas dari halte Trans Jogja, maksud saya di bis Trans Jogja, kondektornya ini kayaknya ya. Dan di sini ada tanda kenalnya ya teman-teman. Ternyata Pak supirnya namanya Pak Joni Supardi Pramudi. Itu dia teman-teman ya. Jadi teman bisa berdiri juga ya kalau penuh ya. Ini gambarannya depan Gardena ini teman-teman. Ada yang punya kenangan di Gardena bisa komen di bawah nih ya. Nah ini kanan kiri teman-teman ini adalah pusat tekstil ya. Ini kain-kain ini kalau mau beli kain-kain di sini juga bisa teman-teman ya. Itu teman-teman. Nah ini teman-teman tadi kan di awal-awal bahwasanya kita disuruh untuk naik yang 2A, kemudian turun Bethesda, kemudian transit 1A ini. Nah jadi karena 2A nya masih jauh di terminal Jombor, jadi disarankan pakai 3A kemudian transit 1A. Nah tadi kalau teman-teman jadi naik maksud saya 2A, tadi teman-teman turunnya di sini, terus naik 1A ini teman-teman. Nah ini banyak yang mau naik ini teman. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Oke, ini kalau malam bagus ya teman-teman ya di sini ya. Salah satu spot foto yang Instagramable ya ini ya teman-teman ya. Fotogenik banget kalau malam-malam. Terus nanti teman-teman di sebelah kanan teman-teman itu ada Museum TNI ya teman-teman ya. Yang mungkin di video sebelumnya juga dibahas ya. Ada tank beneran ya ini ya. Yaitu dia tanknya. Mungkin kawan-kawan kita akan main ke Museum TNI ya. Oke, kita ini sudah sampai di lampu merah Gramedia Kota Baru ya teman-teman ya. So, ini dari sini sudah kelihatan Tugu Jogjanya. Mungkin kalau teman-teman kelihatan ya itu dia Tugu Jogjanya. Jadi nanti kita lihat lebih dekat Tugu Jogja ya teman-teman ya. Kita skip dulu. Nah ini kita sudah di Jalan Jenderal Sudirman ya teman-teman ya. Yang sisi sebelah barat ini sudah kelihatan ya tugunya ini. Nah, kita lewat Tugu Jogja ini teman-teman ya. Nah ini dia Tugu Jogjanya teman-teman. Tinggal nanti kita belok kiri. Jadi di dekat Tugu ini teman-teman juga bisa berhenti di halte Mangkubumi 1 teman-teman. Nanti kita akan lihat ya haltenya ya. Ntar lagi sampai ini seperti haltenya. Jadi kalau teman-teman mau ke Tugu itu bisa naik Trans Jogja, nanti berhentinya di sini teman-teman, Mangkubumi 1 ini teman-teman ya. Alhamdulillah cukup cerah ini ya teman-teman ya ini ya. Ini Mangkubumi 2 ini dikhususkan mungkin teman-teman
mau ke angkringan Kopi Jos, nah di sini bisa juga turun di sini ya teman-teman ya. Depan Hotel Grand Jury. Ini kosong teman-teman. Nah ini dia, kalau teman-teman jalan kaki ini bisa langsung lurus ya. Tapi kalau naik Trans Jogja harus belok kiri teman-teman. Dan ini stasiun Jogja, kalau pintu yang sebelah utara ya itu dia teman-teman ya. Nah, mungkin udah dibahas di video sebelumnya ya, itu dia stasiun Jogja teman-teman. Dan itu Malioboro-nya, nanti kita akan lihat ya teman-teman ya. Oh ini taman parkir Abu Bakar Ali ya. Ini sepertinya taman parkir TKP, taman khusus parkir yang sepertinya sudah dibongkar karena sudah tidak bisa dioperasikan lagi ya teman-teman, karena akan dipindah. Tapi kurang tahu ini pindahnya sebelah mana. Nah ini teman-teman kalau lewat sini itu biasanya belok kanan. Nah seperti yang bis di depan itu tadi teman-teman. Oke, lewatnya sini ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman. Ini kita sudah mau sampai ya. Oh ya, itu taman parkir itu dipindah ya. Taman parkir Abu Bakar Ali dipindah. Jadi teman-teman kalau mau parkir bis di sini sudah tidak bisa ya teman-teman, karena sudah dipindah ke area parkir Malioboro X Menara Kopi di dekat sini teman-teman. Nah itu tulisannya teman-teman. Nanti kita akan buat video tentang taman parkir. Jadi biar teman-teman tidak bingung kalau ke Malioboro parkirnya di mana, khususnya untuk roda 4 maupun bis-bis ya teman-teman ya. Nah ini kita sudah mau masuk di kawasan Malioboro teman-teman. Nah ini dia, kita sudah masuk kawasan Malioboro. Jadi menurut saya tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Jadi kita start jam 10.41 ya. Ini baru jam 11.28. Jadi belum ada 1 jam ya teman-teman ya ini ya. Oke, nah kalau teman-teman itu di Malioboro ada 3 halte ya teman-teman. Ini halte yang pertama yang paling utara sendiri. Ini teman-teman kalau mau ke Plaza Malioboro bisa turun ke sini. Kalau mau ke Sosrowijayan, Jalan Sosrowijayan bisa lewat sini. Mau ke kantor DPRD provinsi juga bisa lewat sini teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Ini agak lumayan macet ya ini ya, sepertinya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ke Malioboro di selain waktu malam hari ya seperti ini teman-teman. Di lumayan padat lalu lintasnya ini teman-teman. Nanti kita akan menuju ke Malioboro 2 atau halte Malioboro 2. Itu kalau teman-teman mau ke Kepatihan atau kantor gubernur, yang mungkin teman-teman tahu
yang biasanya buat foto-foto itu. Nah itu teman-teman turunnya di situ ya. Nah ini Plaza Malioboro-nya ya. Ini dia teman-teman, lumayan rame ini ya. Ini macet biasanya karena menurunkan atau menaikkan penumpang di sini, jadinya agak macet teman-teman ya di sini itu. Ya, ini sebelah kanan ini adalah Jalan Dagen teman-teman, yang sudah pernah di review di video sebelumnya. Mungkin ada yang belum tahu tentang Jalan Dagen ini ya, bisa lihat di video sebelumnya. Nah itu di depan kita sudah terlihat halte Malioboro 2 ya teman-teman ya. Kalau mau ke Patihan itu bisa turun sini. Kalau mau ke Teras Malioboro juga bisa lewat sini teman-teman. Gitu teman. Nah ini dia pintu barat kantor Kepatihan ya teman-teman ya. Ini juga biasanya buat foto-foto. Nah itu dia tuh yang pakai baju putih itu pakai busana adat Jawa juga bisa ya, ini ya sini ya. Nah itu baru pada foto di sini ya teman-teman. Pemberhentian berikutnya Malioboro 3. Wah, ini lumayan macet ya teman-teman ya kalau jam segini itu, jadi mohon bersabar. Ini kira-kira teman-teman kalau ke Malioboro menggunakan transportasi Trans Jogja mulai dari halte Gedung Kuning, tepatnya di utara kawasan sentra Perak Kota Gede, ini sampai sini itu kisaran ya kurang lebih 1 jam teman-teman. Jadi kita start jam 10.41 ya, sampai sini 11.32 nih, baru di depan Teras Malioboro yang utara ini teman-teman. Nah, halte kita masih ya itu udah kelihatan nih halte kita. Nah kita akan turun di sini ya nanti ya teman-teman ya. Lumayan macet nih ya, karena ini kebetulan pas weekend ini teman-teman, jadi lumayan padat ini. Pelan-pelan tapi pasti. Nah ini dia Teras Malioboro yang sisi selatan, yang ada layarnya besar itu teman-teman. Kawan-kawan kita akan mereview Teras Malioboro yang ada di kanan kita ini, yang ada amphitheaternya. Ini konon kemarin itu pas ada timnas itu diadakan nobar di sini. Nah ini dia Teras Malioboro-nya. Ini juga ada tulisan yang cukup ikonik ya teman, cukup terkenal. Kayak tulisannya Jogja terkenal dari angkringan dan rindu. Nah itu nanti kita akan lihat di situ ya, kita akan review kapan-kapan dia. Dan di sebelah kiri kita ini ada Museum Benteng Brandenburg dan Pasar Sore Malioboro. Nah kita turunnya di sini ya teman-teman ya. Siapaan turun teman-teman? Matur suwun Pak. Malioboro 3 Sarwing Harjo. Nah ini kita paling deket sini tuh karena Benteng Harjo, turunnya sini ya teman-teman. Bapaknya Double lah ya. Nah, pejat nih. ke antri ya ini ya teman-teman ya. Pintu ya. Nah kita turunnya sebelah sini teman-teman. Oke turunnya sebelah sini. Siap, ada di teman-teman.
Matur suwun, Pak. Nah, kita sudah sampai ini di depan Museum Benteng Frendebek lewat Trans Jogja ini. Terima kasih, Pak. Nah, ini halte Malioboro 3 ya, teman-teman ya. Nah, ini dia halte Malioboro 3. Nah, itu dia. Kita agak mundur sedikit ya, teman-teman ya. Nah, mungkin itu ya, teman-teman. Pada video kali ini tutorial dari kawasan sentra Perak Kota Gede menuju Malioboro, tepatnya di depan Istana Presiden Gedung Agung, itu menggunakan transportasi umum, yaitu Trans Jogja, teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mohon maaf jika penyampaian info-info yang kurang maksimal atau ada salah kata dari saya mohon maaf ya teman-teman ya. Mungkin bisa dibantu untuk subscribe, like, dan komen. Jika bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Mungkin teman-teman kalau ke Jogja membutuhkan armada seperti mobil HIS maupun bus, juga bisa menghubungi kita ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau minta diantar ke pusat oleh-oleh ataupun nanti teman-teman pengen ke tempat wisata, bisa juga menghubungi kita. Oke ya teman-teman ya. Itu saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.